Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari RS Cordova Tasikmalaya, Spot Tasikmalaya. Kemarin ada yang bertanya tentang diabetes. Diabetes itu kalau di kita di awam itu penyakit gula ya, penyakit kencing manis. Jadi kalau orang kencingnya dijilat itu manis, berarti dia diabetes. Kalau di medis itu nanti ada beberapa macam tentang diabetes ya. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu diabetes yang disebabkan karena gen, karena keturunan. Tapi kalau kita teliti itu hanya 0,1 ya. Kemudian ada diabetes tipe 2, itu diabetes yang disebabkan karena pola, kecenderungan karena pola. Nanti diabetes tipe 2 pun dibedakan menjadi 2 lagi. Ada diabetes kering, ada diabetes basah ya. Ketika diabetes kering itu kena luka tidak apa-apa, tapi dia sering merasakan gatal di dalam kulitnya, di dalam dagingnya itu gatal, tapi tidak menjadi koreng. Cuman kalau digaruk baru menjadi luka. Nah, kalau diabetes basah itu kan kalau luka itu langsung nggak cepat kering, tidak cepat kering ya, tidak langsung kering gitu. Kalau diabetes basah itu bahkan akan menjadi infeksi, bahkan sampai amputasi. Nah, ini macam-macam diabetes. Tapi kalau di ilmu kita, di ilmu tradisional, nanti diabetes itu mau diabetes kering, mau diabetes basah, tetap sumbernya itu ada 3. Sumbernya ada 3. Nanti yang kita obati ya salah satu dari itu. Dia sudah mengacu di mana, atau mungkin udah dua-duanya, atau salah satunya, atau mungkin udah 3-tiganya. Nanti diabetes rongga atas, nanti diabetes yang disebabkan karena rongga atas, ada juga disebabkan diabetes karena rongga tengah, dan ada diabetes yang disebabkan karena rongga bawah. Nanti kita sebut dengan sanjio ya. Sanjio itu ruangan atau rongga di dalam badan ini terbagi menjadi 3, sanjio atas, sanjio tengah, sanjio bawah. Dan itu menjadikan perwakilan di mana diabetes itu sudah menyerang. Ya, nanti yang kadang kita lebih fokusnya ke diabetesnya. Ya, harusnya apa? Yang kita fokusnya adalah sumbernya, sumber diabetesnya. Jadi kalau hanya fokus kepada penyakitnya, nanti kita hanya menyelesaikan gejalanya saja. Gejalanya saja yang menjadikan munculnya diabetes. Tapi kadang kita lupa kepada penyebabnya. Kumpulan dari gejala itu penyebabnya di mana. Nah, kalau sudah ketemu penyebabnya di mana, itu yang menjadi sumber penyakitnya, dan itu yang harus diobatin. Ya, jadi nanti kalau kita ngobatin diabetes itu kompleks dan tidak satu kali selesai. Tidak satu kali selesai. Kenapa? Diabetes itu muncul ketika sudah terjadi akumulasi infeksi. Jadi infeksinya sudah menyebar. Ya. Infeksinya sudah menyebar yang menjadikan kelemahan fungsi sebuah organ. Ya, jadi ketika organ yang menjadi lemah itu bagian atas, ya, maka dia akan gejalanya itu akan selalu haus terus, pengen minum terus, akhirnya dia kencing terus. Ya. Kemudian gejala tengah, dia pengen lapar terus, akhirnya ngantuk terus. Atau gejala bawah, dia sering kencing, ya, kemudian lemah syahwat. Dan ini itu gejala yang ditimbulkan karena diabetes, bukan sumber penyakitnya. Sumber penyakitnya dari mana? Dari tadi, infeksi yang ada di sumber penyakit, infeksi yang sudah melemahkan sumber penyakit daripada diabetes. Apa itu? Nah, ini harus diketahui ya. Sebelum masuk kepada sumber penyakitnya, kita kembali kepada awal penyebab diabetes. Ya, awal penyebab diabetes itu karena pola makan yang berlebih atau pola makan dari sifat makanan yang salah. Kenapa pola makan yang disalahkan? Ya, kenapa pola makan yang disalahkan? Bukankah orang makan itu tidak salah? Karena kita lapar, akhirnya kita makan. Tapi ketika yang menjadi diabetes itu adalah ketika berlebihnya makanan yang kita konsumsi atau sifat makanan yang salah yang kita konsumsi. Ya, misalnya kita sering makanan sintetis, jarang memakan makanan yang alami.
Kita sering makanan-makanan yang banyak sekali bumbu-bumbu penyedapnya, tapi kita jarang memakan makanan-makanan yang bumbu penyedapnya alami. Itu juga menyetus diabetes. Atau kita salah makan, ketika kalau belum 3 piring, 5 piring, belum kenyang, belum perutnya penuh, kita belum berhenti. Nah, itu juga salah makan, walaupun yang dimakan misalnya alami. Tapi ketika yang proses makanannya karena berlebih, yang menjadikan proses ekskresinya lama, proses pencernaannya lama, itu juga akan menimbulkan diabetes. Jadi intinya, diabetes itu dari mana? Diabetes adalah dari sistem pengolahan yang dipaksa. Sistem pengolahan makanan di dalam tubuh yang dipaksa untuk mengekskresikan sebuah makanan yang berlebih atau makanan yang beracun. Nah, ini apa yang mengolah di dalam tubuh kita? Yang pertama adalah setelah kita mulut ya, setelah mulut mengunyah, keluar enzim, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, ini sumber penyakit diabetes itu dari lambung. Ya. Makanya ketika mengobatin diabetes jangan sampai menyakiti lambung. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu ketika mengobatin diabetes lambung sakit, padahal sumber penyakit diabetes itu dari lambung. Ya. Kenapa? Coba kalau kita belajar patofisiologi ya. Jadi ada organ di bawah lambung yang dia akan menyempurnakan daripada makanan yang diolah oleh lambung, dan kebanyakan yang diolah lambung itu adalah karbohidrat sebagai sumber energi. Karbohidrat sebagai sumber energi yang diolah oleh lambung itu akan berubah menjadi glukosa. Ya, menjadi sumber gula dalam tubuh yang nanti akan dirubah menjadi energi, sumber energi. Nah, ketika sumber energi ini tidak masuk ke dalam sel, maka dia akan menumpuk di dalam darah masih berupa glukosa. Ya, baik fruktosa maupun sukrosa itu sama-sama gulanya. Makanya ada orang mengatakan nggak apa-apa kalau sukrosa fruktosa kita makan untuk kita berikan untuk diabetes. Itu jangan salah paham. Tetap itu akan membahayakan. Karena apa? Karena menumpuknya kadar bahan energi dalam darah itu tetap akan menaikkan kadar gula dalam darah. Terus apa hubungannya dengan organ yang di bawah lambung tadi? Organ yang di bawah lambung tadi itu fungsinya akan menyuplaikan, akan mengarahkan kadar glukosa dari volumenya berapa akan dimasukkan, dibagikan kepada sel-sel. Nah, ini kunci, dia mengeluarkan zat enzim, kuncinya untuk membuka sel agar menerima kadar glukosa tubuh, akan menerima kadar gula dari tubuh untuk sebagai sumber energi. Apa itu? Organ pankreas. Ya. Misalnya nih, ini lambung. Ini lambung dia akan mencerna makanan menjadi sebuah cairan, ya, sebuah cairan. Ketika cairan itu ketika makanan sudah berubah cairan, maka dia akan mengalir ke bawah. Ke bawah mana? Ke bawah lambung. Di bawah lambung itu ada namanya pankreas di sini. Dia sebagai bukan reseptor ya, sebagai alat untuk mendeteksi bahwasanya ada kadar glukosa yang sedang lewat, sumber energi yang sedang lewat. Makanya dia akan mengeluarkan kuncinya, yaitu berupa insulin, untuk mengarahkan glukosa itu masuk ke dalam sel. Ketika insulin itu lemah, ketika insulin itu kurang, ketika pankreas itu lemah, ketika pankreas tidak bisa mengeluarkan insulin, maka yang terjadi menumpuknya glukosa dalam darah. Ya. Nah, itu yang menjadi sumber diabetes. Dan nanti ketika glukosa itu menumpuk dalam darah, tidak dimasukkan ke dalam sel, padahal sel itu membutuhkan energi, membutuhkan sumber energi dari gula, maka yang terjadi adalah kelemahan fungsi. Nah, ini kelemahan fungsi yang terserang atas dulu, atau tengah dulu, atau bawah dulu, dan itu yang memicu gejala. Gejalanya haus terus, gejalanya lapar terus, gejalanya kencing terus, gejalanya sudah tidak bangun lagi burungnya, tidak lagi fertilitasnya, tidak lagi kuat lagi untuk melakukan kewajibannya. Nah, itu gejala. Jadi yang diobatin apanya? Yang diobatin sumbernya tadi, awal muncul diabetes itu dari mana? Nah, ini yang jadi masalah. Kadang ada orang diabetes tetap makannya banyak karena dia sudah makan obat diabetes, sudah makan obat penurun gula misalnya. Ketika dia minum obat betul turun, tapi tidak menjadikan fungsi lambung itu menjadi baik. Jadi fokuskan ke lambungnya,
fokuskan ke lambungnya. Dengan cara apa? Dengan pola makannya perbaiki. Ketika sudah gula sudah menumpuk dalam darah, maka jangan tambahkan karbohidrat. Atur karbohidratnya. Dengan cara apa? Kami kasih tahu. Salah satunya adalah mengganti karbohidrat dengan madu. Ya, mengganti karbohidrat itu dengan madu. Karena madu tidak mungkin makan madu sampai 1 piring, itu nggak mungkin. Dari madu walaupun 1 sendok itu akan menggantikan 1 piring nasi, bahkan mungkin lebih, 3 piring nasi. Ya, itu sebagai sumber energi. Cuman cara konsumsi madunya ini, kadang kita masih makan nasi, ya kita konsumsi madu juga. Nah ini kadar gula akan tetap naik. Tapi kalau kita kurangi nasi atau kita rendahkan kadar gula dalam nasi, misalnya kita campurkan beras putihnya dengan beras merah, beras putihnya kita campurkan dengan beras hitam, itu akan mengurangi kadar glukosa dalam nasinya, dalam karbohidrat kita akan berkurang. Dan kemudian kita tambahkan madu. Cuman konsumsi madunya, ingat, konsumsi madunya itu bukan setelah makan, tapi konsumsi madunya itu setelah berkeringat. Jadi kalau kita tidak berkeringat, maka tidak boleh konsumsi madu karena kita masih konsumsi karbohidrat. Nah ini harus dipastikan. Jadi ketika karbohidrat dikurangin, menjadikan lambung ini ringan untuk bekerjanya, kemudian kita energi tidak berkurang. Dengan apa? Kita masukkan madu. Cuman ketika masukkan madu harus berkeringat dulu. Kenapa? Karena dengan berkeringat itu kita bisa mengekspresikan kadar gula dalam darah. Kadar gula dibuang dengan keringat, kita masukkan madu untuk menggantikannya, kemudian kita tambahkan karbohidrat dengan menurunkan kadar karbonya. Ya, itu yang harus dimengerti oleh kita, bahwasanya diabetes bukan mengobati kadar angka diabetesnya, tapi kita obatin sumber penyakitnya itu dari lambung. Dengan pola makan, kurangi karbohidrat, kemudian ekspresikan dengan keringat, kemudian kita tambahkan madu setelah berkeringat. Itu salah satunya. Yang keduanya, ketika kita terbiasa kenyang, ya otomatis kita mengurangi karbohidrat, kita akan lemah, merasa kurang bersemangat karena kita tidak kenyang. Itu karena terbiasa kita kenyang. Ketika kita tidak kenyang kemudian kita jadi loyo, kita kenyangkan dengan apa? Nah, ini ada tahapan kedua, yaitu kita kenyangkan dengan buah-buahan. Ya. Tapi buah-buahan yang mana? Ya, buah-buahan yang mana? Yang kita resepkan selama ini adalah buah-buahan yang baru matang atau setengah matang. Jadi bukan buah-buahan yang sudah matang. Jadi buah-buahan yang baru matang, yang masih magel, yang masih agak keras, itu bagus sekali untuk mengenyangkan perut kita dengan menjadikan kadar gula tidak naik. Tapi kalau kita konsumsi buah-buahan yang matang, justru gula akan naik. Kenapa? Karena buah-buahan juga mengandung sukrosa, mengandung fruktosa, ya, mengandung gula juga. Jadi ketika kita konsumsi buah-buahan yang terlalu matang, itu akan menaikkan kadar gula kita. Apalagi misalnya kita konsumsi rambutan, konsumsi kelengkeng, konsumsi mangga, ketika itu terlalu matang maka akan menaikkan. Dan ini kita kembali bahwasanya mengobati diabetes itu bukan dengan hanya menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi kalau hanya menurunkan kadar gula dalam darah, itu namanya menekan saja, bukan mengobati diabetes. Ya, barakallahu fih. Bersemangat untuk kita semuanya kembali kepada sehat secara alami. Barakallahu fih. Salam sehat dari RSS Cordova, Spot Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.